Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ardi wa jalaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim yahdilun. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang kami hormati, kami muliakan, yang pertama Bapak Imam Masjid Agung Bukit Berubah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang insyaallah semuanya dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita pada malam ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan tahun lalu. Pada malam takbir kita berdoa kepada Allah pada saat itu, ya Allah, dengan rahmat dan kasih-Mu kiranya berikanlah kesempatan kepada hamba untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2023. Karena itu alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah. Maka Allah dalam sebuah hadis qudsi menjawabnya, wahai para malaikat, ada hambaku pada malam yang kedua di Masjid Bukit Berubah yang meyakini bahwa segala apa yang dia miliki, yang dia rasakan, yang dia nikmati, dia yakini bahwa semuanya itu datang dariku, kata Allah. Karena itu kewajibanku untuk memberikan petunjuk hidayah berkah, dan aku akan menjauhkan dari berbagai macam mara bahaya yang dihadapi oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, 20 menit insyaallah kita akan berhenti mendengarkan ceramah. Tapi sebelumnya ada masukan. Tadi itu ananda kita mengatakan isi celengan. Sekarang dirubah, isi kotak amal. Celengan itu dari kata celeng. Yang dulu itu biasa orang bikin tabungan itu mirip itu. Jadi mirip itu kan tidak mungkin yang begitu lari di dalam masjid. Ya, jadi dirubah tidak apa-apa ya. Isi kotak amal. Ya. Itu bukan kamu yang salah, tetapi kebiasaan yang tak terlupakan. Bapak Ibu kami hormati, pada bulan ini biasa kita mendengar ada ucapan-ucapan selamat datang, marhaban ya Ramadan. Ada rasa gembira. Tetapi ketika kita meninggalkan Ramadan, ada merasa sedih. Ada juga pernyataan ketika kita bertemu dengan sesama manusia, ucapan kita adalah ahlan wa sahlan. Saya ada di situ, ahlan wa sahlan fil Masjid Bukit Berubah. Ahlan wa sahlan berbeda dengan marhaban. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bertemu, di mana pertemuan di situ ada perpisahan. Belum tentu dalam pertemuan hari ini
kemudian berpisah dan kita bertemu lagi. Itu perbedaan. Tapi kalau marhaban Ramadan, you ada atau tidak ada, dia tetap datang untuk menemui kita. Karena itu Bapak Ibu kami hormati, ada seorang syekh dari Al-Azhar, nama beliau adalah Abdul Hamid Al-Kalshif. Beliau adalah Syekh Agung dari Al-Azhar. Memberikan singkatan dari kata Ramadan. Berasal dari beberapa huruf, antara lain yang pertama huruf Ra. Yang kedua adalah huruf Mim. Yang ketiga adalah huruf Dal. Yang keempat adalah huruf Alif. Dan yang kelima adalah huruf Nun. Huruf Ra, beliau memberikan singkatan adalah rahmatun minallah. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Sedangkan mim adalah maghfiratun minallah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf dal adalah damanum minal jannah. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah amanum minan nar. Orang yang berpuasa itu Allah mengamankan dia dari neraka Jahannam. Artinya diharamkan jasadnya untuk menghuni neraka. Dan huruf nun adalah singkatan dari nurum minallah. Nurum minallah adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu singkatnya adalah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang baru dilahirkan. Karena di situ dia mendapat rahmat. Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa sufidat sayatin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau bersabda bahwa apabila datang bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga dan Allah mengunci pintu neraka dan Allah membelenggu setan. Pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan masih ada setan berkeliaran? Itu saya lihat di pasar-pasar itu kesian pakai kopiah, tetapi sambil menghisap rokok. Berarti setannya berkeliaran. Pada sokonya di pasar miring lagi. Seorang teman saya bertanya, sang pendeta ini bertanya, Pak Abdullah, bagaimana itu pakai songkok yang baik? Bilang, tergantung dari keimanan seseorang. Biasanya kalau di kampung itu pakai songkok begini, baru panjang kumisnya sambil putar kumisnya, itu sudah diyakini bahwa dia adalah peminum balok. Kalau songkoknya kasih tinggi-tinggi begini, hampir diyakini dia adalah pemain botol. Kan tidak jatuh kalau begini. Kalau yang begini songkoknya, itu hampir kita curigai, yakini bahwa dia adalah preman. Jadi kalau songkok begini, Ustaz Abdullah.
Jadi semua kita yang pakai kopiah ini kopiah Islam. Tidak ada di antara kita yang mengklaim ini kopiah yang bagus. Tidak. Itu kopiah Arab, itu kopiah Bandung. Ini beliau ini kopiah dari Bangladesh. Jadi ada kopiah nasional. Pak Imam nasional sama. Ada juga kopi dari Israel. Kopiah. Waduh, ada jambul-jambulnya mirip itu ya. Tapi don't proud man. Manusia jangan bukan dilihat dari pakaian. Ya. Tidak dilihat dari pakaiannya, tapi dilihat dari imannya. Ya. Ada juga yang pakai baju gamis bagus, baru hitam dahinya titik 3, baru melanggar rambu lalu lintas. Nah, itu juga setan berkeliaran. Ya. Bapak Ibu kami hormati, karena itu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan diberikan rahmat, kemudian dia ampuni segala dosanya. Kemudian dia diberikan, dijamin masuk surga, dijauhkan dari neraka, dan diberikan cahaya. Makanya wagulikat abwabun nar. Nah, ada di bulan puasa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Itu membaca Al-Qur'an, memberikan sumbangan, buka puasa, itu dibuka semua itu pintu surga. Wagulikat abwabun nar. Dikunci pintu neraka. Neraka itu ada 2 di sini. Ada di mulut, ada di bawah perut. Dikunci itu neraka itu. Jangan sembarang ngomong dan jangan sembarang dikasih itu di bawah perut. Tidak boleh itu. Iya. Yang halal saja tidak boleh. Siapa yang bergaul sama istrinya di bulan Ramadan siang hari, didenda, Pak. Apa dendanya? Puasa berturut-turut 2 bulan. Apa ya? Atau kasih makan fakir miskin 60 orang 1 hari. Makanya saya dulu 6 bulan sebelum menikah, sebelum puasa saya menikah. Bukan 1 bulan sebelum puasa. Saya takut nanti tengah siang hari, puasa balik terlanjur nih. Tidak boleh. Harus puasa berturut-turut. Itu bagusnya bulan puasa. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Ya, insya Allah kita semua dijauhkan dari haram. Oleh karena itu yang terakhir Bapak Ibu kami hormati, bagaimana membuka pintu surga? Selain tadi apa yang saya sampaikan, yang paling tinggi pintu surga itu membaca Al-Quran. Jadi saya mau sampaikan hasil bacaanku ini. Ada dari peneliti dari Boston University, Amerika, kita mungkin sebagian sudah lihat. Yang pertama adalah Dr. Insana Moore, PhD. Dia melakukan penelitian. Dari beberapa kitab yang ada di dunia, hanya 1 kitab yang teristimewa. Coba baca. Apa itu Al-Quran? Karena Al-Quran istimewanya ditulis dari kanan. Semua kitab lain ditulis dari kiri, Pak. Andai kan tidak ada Al-Quran, kita ini beleng-beleng. Datang Al-Quran. Jadi itu Al-Quran itu keseimbangan. Jadi banyak masjid-masjid di kota sekarang menerima mu'alaf. Dia sadar sekarang, Pak. Luar biasa. Itu baca Al-Quran itu dari kanan. Zikir itu subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak ada itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Islam kita ini agama keseimbangan. Ini Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang didapat oleh beliau ini? Yang pertama, katanya barang siapa yang membaca Al-Quran, itu suara kita itu sampai menyebar melalui udara. Dan sebentar itu akan memasuki di tubuh kita, masuk kepada sel-sel. Sel itu yang paling kecil dalam diri manusia, itu yang menentukan kehidupan. Barang siapa yang sering baca Al-Quran, keras-keras ya, minimal didengar oleh telinganya, semua bacaan itu akan menyebar pada udara, bukan polusi, kemudian sebentar akan memasuki kembali melalui oksigen, masuk di dalam tubuh ini, kemudian dibutuhkan oleh sel-sel. Sel-sel yang dimaksud itu adalah menghidupkan. Makanya kita kalau puasa Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang loyo. Loyo kalau ingat makan. Iya. Dan semua orang yang mengaji jauh dari penyakit kanker. Iya.
Maaf Pak Imam. Kita tidak ada sakit tetap. Tidak ada sakitnya Pak Imam, langsung mati. Betul. Iya. Saya mengamati Pak, ini hasil penelitian betul. Hampir semua imam yang ada di masjid Pak, tidak ada yang penyakit getah bening. Tidak ada. Yang ada getah bening itu yang ceramah keras-keras, tidak ada ayatnya, misalnya Allahu Akbar. Atau yang menyanyi-menyanyi itu tuh, yang teriak-teriak, yang joget-joget, yang habis waktunya stand up komedi. Itu semua kenapa? Karena dia tetap banyak bersuara, tapi suara yang tidak sesuai dengan sel. Stres itu sel. Iya. Akhirnya stres seluruhnya. Pak Imam berapa umur Pak Imam? Maaf. Berapa umur tak? Hah? Dari 50 sampai 70, 80 ini masih begini suaranya. Meskipun sudah tidak anu lagi badannya. Sudah peo-peo tapi suaranya masih bagus. Dan insya Allah jauh dari kanker. Kecuali kantong kering. Tapi insya Allah tidak, betul. Yang kedua Bapak Ibu kami hormati. Ternyata menurut Profesor Dr. Abraham Nicole, PhD, dia dari Universitas Amerika yang ada Amerika, dia mengatakan begini, membaca Al-Quran secara tertib bisa membunuh kanker. Saya punya istri yang pertama kemarin, Pak. Istri yang pertama itu. Vertigo. Lagi 3 menit. Ya, vertigo. Tidak ada obatnya, sampai saya sudah menangis, Pak. Saya 2 hari setengah mati jadi perempuan, pergi belanja apa setengah mati jadi perempuan. Langsung saya cium kakinya, saya mau maaf deh, saya banyak dosa sama kamu. Saya takut mau mati ini belum makan sahur. Mati istriku. Dia bilang kenapa sedih sekali? Bukan apanya, karena kamu setia. Saya pikir kalau pas bulan Ramadan kau mati, siapa kira-kira gantinya nanti? Wah, itu tambah marah sama istri. Bukan itu yang saya masuk, itu cuma canda. Saya suruh baca Al-Quran, langsung bangun Pak. Langsung pergi minta mandi. Bukan saya pijit-pijit, enggak. Baca Al-Quran. Tapi kalau ada penyakit, baca Al-Quran. Apalagi itu yang stres. Jangan suruh orang baca Al-Quran. Itu ruqyat itu. Jangan baca di telinga, baca di kaki, baca di kepala. Stres itu setan. Tidak bisa keluar lagi. Baca pelan-pelan. Ya, makanya selalu baca Al-Quran. Oleh karena itu, menurut beliau semua yang terakhir karena sudah 30. Ada seorang peneliti juga namanya Dr. Muhammad Salim. Beliau itu adalah seorang muslim yang berasal dari dosen di sebuah university, Boston University. Dia mengatakan begini. Setiap kita membaca Al-Quran itu akan menghidupkan sel yang tadi yang sehat. Kemudian kalau kita membaca dia goyang itu, apa kayak semacam virus itu ya. Dia goyang-goyang untuk menghidupkan sel yang mati itu. Ya, makanya begini, kalau kita sering baca Al-Quran, tidak ada itu perasaan sakit. Kan ada kanker payudara, ada kanker lambung, toh? Ada kanker usus, ada kanker hati. Banyak sekali kanker sekarang, karena sembarang kita makan. Jadi untuk mematikan itu kanker, Bapak Ibu sekalian, selalu membaca Al-Quran. Percaya tidak percaya, harus percaya. Kesimpulannya, baca Al-Quran itu pelan-pelan. Jangan dibaca seperti seekor keledai. Keledainya Abu Nawas. Buka. Nak kira keledai Abu Nawas pintar membaca. Ternyata ditanya oleh raja, kau keledaimu pintar sekali membaca Al-Quran. Cepat sekali dia buka halamannya. Ternyata bukan membaca itu keledai. Abu Nawas simpan itu garam setiap helai itu Al-Quran. Jadi dia cari Al-Quran itu. Jadi katanya sama itu orang mengaji cepat-cepat tidak sesuai dengan aturan. Ya, karena itu mengaji pelan-pelan, kemudian bersuara. Jangan mengaji kayak orang pepe. Ada di pahala tapi tidak memberikan itu kesehatan. Karena itu Bapak Ibu kami hormati, minimal ikuti Pak Imam ini. Insya Allah ini Pak Imam jauh dari penyakit kanker, ya, jauh dari berbagai macam penyakit atau lemah syahwat, lemah sel dan seterusnya. Iya, betul. Kalau sering mengaji, insya Allah selalu berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Pak Imam, karena Pak Imam terlalu serius, saya harus mengajak senyum. Ternyata senyum juga itu bisa menghidupkan sel, Pak. Jangan sembarang juga senyum. Saya itu tidak pernah marah. Saya selalu senyum, makanya saya mudah sekali kelihatan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Karena itu ceramah kalau terlalu serius tidak terlalu menarik juga. Jadi saya selingi. Semoga ada berkahnya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.